kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kewarasannya, sampai gila deh pokoknya. Semangat, hujat terus ya. Kan kita nih woman support woman, ya kan? Semangat, 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 hujat terus. Perseteruan perebutan hak asuh anak antara Sarwendah dan Ruben Onsu kini memasuki babak pembuktian yang sangat sengit. Pihak Sarwendah secara tegas menyatakan sama sekali tidak gendar dalam menghadapi gugatan hukum dari mantan suaminya tersebut. Melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiu, mereka mengaku telah merancang strategi matang untuk menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mendatang. Demi mempertahankan hak pengasuhannya, Sarwendah bahkan sudah menyiapkan sejumlah bukti otentik beserta saksi rahasia yang kuat. Chris menegaskan bahwa fakta-fakta penting yang selama ini disembunyikan dari publik akan dibongkar secara utuh di hadapan majelis hakim. Langkah hukum ini dianggap sangat tepat untuk menguji kebenaran sekaligus menghentikan aksi penggiringan opini liar di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Sarwendah akui kena mental setelah dihujat di media sosial. Jangan playing victim gitu dong, Mang Yokawi. Jangan seolah-olah menjadi korban dari hujatan netizen. Komentar apa yang diberikan oleh netizen itu kan berdasarkan fakta dari apa yang mereka lihat dari Sarwendah dan Gio, dari apa yang mereka pertontonkan di sosial media. Jangan merasa jadi korban. Kedua pasangan Sarwendah dan Gio yang memancing kemarahan dari netizen dan berbagai pertanyaan, berbagai spekulasi, dan itulah hal yang harus mereka terima sebagai konsekuensinya. Jadi jangan merasa jadi korban. Kalau nggak mau menerima konsekuensinya, jangan jadi public figure. Balik lagi aja dasaran dan jangan muncul lagi di sosial media. Ini kena mental atau takut jualannya nggak laku. Mande-mande sarsa. Ini mah namanya ngejilat udah sendiri. Kemarin katanya nggak butuh uang 200 juta itu. Terus bisa dapat uang sebesar itu cuma satu kali live. Kenapa sekarang diminta lagi? Kenapa? Uang live udah mulai kurang. Katanya ini semua demi kepentingan anak. Saya yakin si Ben juga gak masalah soal itu. Toh dia sayang sama anaknya. Dan keuangannya juga baik-baik aja gitu. Kecuali si Ben itu bapak-bapak pengangguran. Bangun tidur langsung kerjanya mainin burung. Terus malam-malam nongkrong sama bapak-bapak lain main domino gitu. Baru saya yakin dia keberatan. Tapi ini kan enggak. Lagian ini pesan untuk si Ben ya. Kalau memang nafkah anak bakal dikasih kembali, pastikan nominalnya masuk akal. Dan juga pastikan memang untuk anak. Coret tuh semua hal-hal yang tidak berhubungan sama anak. Ya misalnya kayak sarang burung, ART. Ini untuk anaknya, kok ART juga dicoret? Ya karena ART itu dinikmati sama semuanya, bukan cuma sama anak. Ya tugas ibunya dong yang bayar. Gimana? Terus apalagi contohnya? Kantong plastik, bayar tuh, Sar. Uang Lavenda kan banyak. Terus apa lagi? Nah ini, listrik. Nah kalau listrik nggak apa-apa, dibagi dua. Tapi bagi duanya sama CEO PT cari sendiri. Mbak, ngapain ikut campur urusan orang? Mending diam. Diam itu emas, Mbak. Oh nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Di sini itu aku tuh nggak ngebelain siapa-siapa dan nggak ngehujat siapa-siapa. Ingat ya. Coba deh kalian telaah lagi deh. Maksud aku di VT sebelumnya tuh apa? Aku tuh cuma kasihan sama Ruben. Kamu lihat nggak sih video di Brownies? Si Ruben itu mukanya itu kayak punya beban bertonton gitu loh. Kan kasihan, apalagi dia sebelumnya sempat sakit. Ingat kan? Dia sempat sakit, drop. Mukanya sampai pucat, badannya sampai habis. Dan sekarang dia udah pulih. Ternyata ada aja yang buat beban pikirannya. Tolonglah, kasihan dia. VT aku sebelumnya, aku tuh nggak ada tuh ngujat-ngujat si S atau mendukung si Ruben. Nggak. Coba deh didengerin lagi ya, ditelaah ya. Kan kasihan aku dihujat. Nggak dihujat kok, banyak kok yang pro. Pelatih Sarwendah, pada tanggal 29 Juni kemarin, Sarwendah telah mendatangi Polda Jaksel melaporkan terkait dugaan pencemaran nama baik di beberapa akun. Menurut aku ini adalah tindakan yang paling tepat dari Cici Sarwendah. Karena apa? Kalau tidak diberantas, maka nanti ada akun-akun lain yang ikuti untuk memfitnah Sarwendah. Yang terutama contohnya ada satu akun, ini influencer
menjuluk artis lawas ya, ini wajib dilaporkan banget karena dia membuat cerita karangan ya, karangan dongeng hebat banget tentang mimpi didatangi ular. Menurut aku akun inilah yang harus dilaporkan ya. Laporin laporin ya. Halo guys, nah gue mau informasikan bahwa Ko Ruben resmi menggugat hak asuh anak ke Sarwenda ya. Dan sidang itu akan digelar pada tanggal 15 Juli 2026. Tapi itu kita skip dulu guys ya. Nah sekarang gue mau bahas tentang nafkah ya. Nah nafkah sesuai dengan putusan hakim sebenarnya yang diharuskan Ruben Onsu untuk membayar kebutuhan anaknya itu adalah 75 juta. Ingat, kebutuhan anaknya. Tetapi dengan informasi dan info-info yang bertebaran dengan rincian yang sudah dipublikasikan itu kan lebih dari 75 juta, yaitu 200 sekian juta lebih ya. Berarti itu melebihi dari putusan hakim yaitu 75 juta. 3 kali lipatnya dari putusan hakim yang emang harus dibayarkan ke anak-anaknya. Jadi uang yang kemarin-kemarin ditransfer 200 sekian juta itu untuk apa guys lebihnya? Apakah untuk perawatan? Apakah untuk donatur? Apakah untuk Sarwenda, tenang aja, gue di posisi lo karena gue pernah jadi janda. Tapi lo lebih enak lo dapat waktu lo janda dapat tunjangan dari si Ruben tuh 250 juta. Gue mah nggak dapat apa-apa, tapi gue berhasil dan gue yakin lo juga pasti akan berhasil ya kan. Sekalipun nanti misalnya nih Ruben menghentikan kan masih ada sisa-sisa gitu. Tinggal lo lola aja gitu. Gue liat lo pintu kok nge-live sana sini ya kan. Terus buat para pemirsa nih yang menghujat si Giorgio yang bilangnya COO, katanya bukan CEO. Ya biar aja urusan Sarwenda. Ya wajar lah, coba kalau tanya apa ini kerjaan kamu CEO? Ya itu kan mungkin bercanda, dan kalau benar dan kalaupun tidak itu urusannya dia. Sarwenda cinta sama si Gio. Kok jadi lo yang nafsu banget? Jangan lo suka sama Gio juga? Ya biasa aja kali. Terus lagian begitu Ruben, lu kan punya duit ya kan? Nah, lu gunain dong duit lu gitu buat nyari informasi di mana sekolah anak lu. Lu bisa datengin, cari tahu jam berapa. Kalau istirahat lu datengin, terus tempat baletnya lu datengin gitu. Kalau dipersulit ketemu sama Sarwenda, lu mikir dikit, gak usah dibesar-besarkan gitu ya. Terus rumah juga gitu, lo mau nuntut Gio karena dia nge-live di rumah lo. Lah kan Gio juga kan nge-live ada bini lo, ya kan. Lagian rumah itu ada anak-anak lo, ya kan. Ngapain lo ambil itu rumah gitu, ngapain tuh jadi jatuhnya juga ke anak-anak lo gitu. Jadi gini Ruben, sekalipun misalnya lo menang, gue yakin lo menang lah. Karena di Konoha ini apa sih yang gak menang? Ya kan, nggak usah gue ceritain lah kenapa lu bisa menang. Gue tau lah, lu pasti menang. Tapi gue kasih tahu satu hal ya. Kasih bapak sepanjang duit, kasih ibu sepanjang masa. Jangan lupa ya. Guys, buat kalian-kalian nih yang ngehujat Sarwenda ya, semangat guys. Lanjutkan terus, jangan berhenti guys. Hujat terus sampai disahkan undang-undang perceraian, di mana wanita yang dicerai gak berhak dapat harta gono gini, gak berhak dapat hak asuh anak, gak berhak punya pasangan baru lagi, gak berhak hidup bahagia lagi. Semangat guys, hujat terus guys. Pokoknya sampai disahkan tuh undang-undang perceraian, di mana perempuan yang dicerai harus kehilangan segalanya. Kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kewarasannya, sampai gila deh pokoknya. Semangat, hujat terus ya. Kan kita nih woman support woman, ya kan? Semangat, hujat terus. Heran deh sama kalian ya. Padahal rata-rata yang menghujat itu ya, maaf, sesama janda, sesama perempuan yang merasakan tidak dinafkahi. Padahal kita udah lihat ya fakta-faktanya, berita yang beredar. Nafkah 200 juta yang kalian ributkan itu sistemnya rembes loh. Rembes tuh tahu nggak sih kalian artinya? Nalangin dulu, bayarin dulu, baru diganti. Itu pun infonya udah lama di stop kan. Apapun alasannya ya, yang namanya tanggung jawab seorang ayah, apapun alasannya nih, ketemu nggak ketemu,
tanggung jawab itu harusnya tetap jalan. Karena walaupun nggak ketemu, anaknya tetap harus sekolah kan? Anaknya tetap butuh makan kan? Ini opini aku, opini kalian boleh berbeda. Ya, tapi yang jelas mengenai nominal nafkah, mengenai harta gono gini yang berupa rumah mewah itu ya. Nah, itu kan sebetulnya udah mereka sepakati bersama di hadapan notaris, ya kan? Ngapain pada ikutan ribut gitu loh. Kalau kalian merasa sakit hati karena mendengar ada wanita yang nafkahnya sampai 200 juta, gini loh, dia ini kan artis ya, hidupnya di ibu kota, sekolah anaknya juga sekolah yang wow, international school ya kan, sekolah yang bagus. Terus juga biaya hidupnya sudah pasti tinggi ya, dari segi makanan, dari segi liburannya, segala macamnya. Jangan disamain sama kita yang rakyat jelata guys. Bagi kita 200 juta terdengar sangat wow sekali, tapi mungkin di kalangan artis nominal segitu tuh udah biasa. Jadi kita nggak bisa samaratakan dengan nafkah yang kita terima. Kenapa sepertinya ego kalian tuh kayak tersentil gitu loh, karena mendengar ada perempuan yang nafkahnya sampai 200 juta. Itu pun dia nalangin dulu loh. Tahu kan artinya rembes? Rembes tuh artinya nalangin dulu, bayarin dulu baru diganti. Itu pun denger-denger udah lama di stop, ya kan? Apapun alasannya, ini opini aku ya, apapun alasannya, sebetulnya itu nggak tepat. Karena yang namanya tanggung jawab, ya baik ketemu maupun nggak ketemu, anak-anaknya kan tetap butuh makan, tetap butuh sekolah. Jadi kayaknya nggak ada alasan untuk memberhentikan nafkah gitu loh ya. Karena ibaratnya nih jengkel sama emaknya, anaknya yang kena hukuman. Ini opini aku ya. Dan lucu lagi ketika ada yang berseberangan dengan kalian, dalam tanda kutip nih ya, menurut kalian membela si Sarwenda, langsung tuh pada teriak-teriak, cair, basar, dibayar. Ya bisa jadi dibayar sih. Lawong sistem rembes aja 200 juta Sarwenda mampu nalangin dulu. Jadi kayaknya mampu juga lah ya dia bayar basar ya. Aduh ya Tuhan, sesama wanita loh kita ini. Padahal ya kalau aku lihat ya, yang komen itu kebanyakan justru yang maaf ya, sesama merasakan pahitnya menjadi janda, pahitnya tidak dinafkahi. Lanjutkanlah apa yang menurut kalian benar ya. Oke, semangat.